Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian JS Web API, khusus di bagian form validation. Codingannya tinggal di-download di deskripsi, nanti teman-teman tinggal ekstrak, kemudian dibuka lagi codingannya di VS Code masing-masing. Oke, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Sederhana ya, seperti biasa, ada HTML dan beberapa JavaScript. Karena di sini kita akan menggunakan validation Web API, otomatis di bagian formnya, kita perlu tambahin properti noValidate. Kenapa harus kita tambahin noValidate? Supaya form bawaan dari HTML tidak melakukan validasi. Ya, karena kalau kita menggunakan validasi form lewat Web API, dia perlu properti validasi yang dari HTML-nya juga. Dan kalau misalkan noValidate ini nggak kita aktifkan, maka nanti akan jadi bentrok. Kemudian di baris ke-8, kita bisa lihat di sini input type-nya kita setting ke email. Ya, itu berarti kita mau masukin email, kemudian bagian terakhirnya kita kasih properti yaitu required. Kita lanjut ke bagian JavaScript-nya. Seperti biasa ada add event listener. Kita akan memberikan callback ketika formnya disubmit. Kemudian kita bikin function sederhana ya di sini yaitu check input form. Kita bisa lihat di sini kodenya sudah ada input email ya untuk mengarah ke elemen form input email. Nah, baru kita akan bermain web API-nya di sini. Sorry, ini aku lupa aku zoom dulu ya biar lebih jelas. Di sini teman-teman bisa lihat dimulai dari baris 23. Jadi pada dasarnya sebuah elemen form input itu memiliki properti validity. Nah, validity-nya ini juga memiliki properti lagi. Dan propertinya itu ada banyak, nggak cuma ada dua ya. Di sini aku cuma kasih contoh dua. Kalau teman-teman mau lihat lebih lengkapnya, cek di dokumentasinya, tinggal dilihat di deskripsi, baca-baca sendiri. Yang paling pertama dan paling mudah adalah value missing. Value missing itu ketika sebuah input kita kasih property required, kalau seandainya formnya tidak diisi, baru dia akan ke-trigger atau value-nya menjadi true. Sesuai dengan namanya ya, value missing. Mungkin agak-agak nggak nyambung ya, tapi kalau misalkan teman-teman merasa kurang jelas, value missing itu untuk apa, kemudian type mismatch itu untuk apa, dan validity lainnya itu untuk apa, kayak lagi cek dokumentasinya. Karena aku sendiri juga merasakan ini agak sedikit aneh. Dan jujur ini baru pertama kali aku menggunakan JS Web API, dan feelingnya kayak agak-agak gimana gitu. Seolah-olah codingnya itu nggak clean atau susah dibaca lah. Kemudian ada type mismatch. Kalau type mismatch ini, dia properti yang mengarah ke bagian type input formnya. Tadi kita udah buat type-nya email. Ya, jadi kalau misalkan user masukin email yang nggak valid ke input form tersebut, maka type mismatch ini akan ke-trigger. Value-nya berubah menjadi true. Ya, begitu juga untuk type-type lainnya. Kalau misalkan teman-teman pakai type number, kemudian type telepon atau tel, kalau nggak sesuai dengan formatnya, type mismatch ini akan jadi true. Jadi sekali lagi, diingat, validity ini diambil dari elemen inputnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, variable input email, isinya adalah elemen dari sebuah input email. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih. Selanjutnya, set custom validity. Sebenarnya set custom validity ini nggak perlu kita pakai ya, cuma karena fungsinya sudah ada ya, mari kita gunakan lah. Jadi fungsinya set custom validity ini adalah untuk mengatur pesan errornya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai bahasa Inggris, ya teman-teman nggak perlu pakai set custom validity. Langsung aja, ketika nanti teman-teman akan menampilkan errornya, langsung teman-teman gunakan input email validation message. Jadi di dalam elemen input itu terdapat lagi properti namanya validation message. Kemudian jangan lupa di set ke kosong. Kalau seandainya kondisinya isinya valid ya, ini hanya untuk membersihkan value aja. Sehingga nanti ketika isinya valid, error message-nya nggak akan muncul. Karena di sini aku nggak kasih kondisi lebih ya untuk menampilkan error message-nya. Jadi di set custom validity-nya string kosongan aja kalau misalkan formnya valid. Nah, terakhir, di dalam property validity juga terdapat property valid ya. Nah, valid ini bersifat boolean. Dia hanya mengembalikan true or false. Kalau misalkan formnya valid, ya otomatis nilai valid ini adalah true. Sebaliknya, false. Ini yang akan kita pakai sebagai patokan formnya valid atau tidak. Kalau formnya valid, ya sudah. Tinggal dilanjutkan aja. Kalau formnya nggak valid, jangan dilanjut ke tahap pengisian form selanjutnya. Sekarang kita bakal coba. Langsung aja ya, dibuka. Nggak perlu pakai Laragon. Di sini sudah ada form, tinggal teman-teman coba isi aja. Misalkan kita isi invalid dulu, ADS misalkan. Kita klik enter, maka email tidak valid. Kita kasih kosongan misalnya, maka hasilnya adalah email harus diisi. Nah, sesuai ya sama error message yang kita setting tadi. Kalau misalnya kita cek ke codingannya lagi, di bagian type mismatch, ya, email tidak valid. Berarti sesuai ya, kalau kita isi cuman ASD, nggak ada format emailnya, maka yang keluar adalah email tidak valid. Kalau value missing, email harus diisi. Ya, sudah sesuai dengan
yang kita harapkan. Sekarang kita coba kalau misalkan no validate-nya nggak kita pakai, kita hapus. Kita save, refresh, dia bakal jadi bentrok. ASD. Nah, ini alasannya kenapa kita harus pakai no validate, supaya nggak bentrok. Akhirnya yang JS Web API nggak muncul error message-nya. Oke, sekarang kita balik ke codingan, kita balikin no validate-nya. Nah, sekarang mungkin teman-teman mulai muncul pertanyaan, kapan kita harus menggunakan validasi bawaan Web API, dan kapan kita harus menggunakan validasi manual. Ya, kalau kita cek lagi codingannya di bawah, memang aku sediakan juga versi cek manualnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, aku menggunakan regex, dan jujur ini sangat-sangat lebih nggak bisa dibaca, dan jujur aja ini aku juga nggak ngerti regex yang ngapain, karena aku cuma copy paste aja di internet, saking aku nggak ngertinya regex juga. Sebenarnya secara garis besar sama aja, cuman membedakan adalah kita melakukan semuanya itu manual. Dan biasanya kebanyakan mayoritas programmer pasti melakukannya manual. Karena aku sendiri juga baru tahu kalau ada JS Web API ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan kita harus menggunakan yang versi manual atau bikin manualnya? Jawabannya adalah tergantung kasus. Kalau kasusnya simple, kayak begini, nggak masalah. Teman-teman pakai JS Web API aja. Tapi kalau misalkan kasusnya kompleks, kayak ada perhitungannya dulu, apa segala macam dibagi-bagi dulu, nilainya dihitung-hitung dulu, maka sebaiknya teman-teman menggunakan versi manual. Jadi balik ke kasus dan kebutuhan masing-masing. Nggak perlu diperdebatin lah mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Yang jelas, versi manual sama versi JS Web API, dua-duanya bersifat client-side. Yang itu berarti 100% kita nggak bisa percaya. Jadi di sini, back-end atau programmer back-end-nya juga harus sekali lagi melakukan validasi. Itu udah hukum wajibnya lah. Kalau misalkan teman-teman berkolaborasi dengan programmer back-end ya, harus divalidasi lagi lewat back-end-nya. Jadi pada dasarnya mau pakai yang manual, mau pakai yang otomatis lewat web API, nggak ada masalah keduanya, meskipun dua-duanya bersifat client-side. Jadi itu ya untuk JS Web API Form, mudah-mudahan teman-teman paham. Kayak lagi, dicek dokumentasinya, ada Web API Form apa aja yang bisa teman-teman pakai, karena yang aku kasih contoh sini cuma 2. Ya, kita bakal lanjut ke JS Web API bagian fetch di video selanjutnya.